Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Utari Puspita Sari Cahya, Fitia Ulfa, Mira Rahmida, Diana Pratiwi, Alifah Sarah Desitarina. Kami akan memaparkan branding millennial project, yaitu generasi milenial untuk ASN profesional. Generasi milenial merupakan penerus dan tulang punggung negara yang dapat diandalkan untuk menyongsong industri digital. Generasi milenial yang berkualitas sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu manajemen ASN yang baik untuk mendapatkan ASN yang berkualitas. ASN tidak hanya kemampuan kognitifnya saja yang diperlukan, namun sikap dan keterampilan juga harus diperhatikan seperti dalam pelayanan publik. Dengan ASN yang berkualitas dan profesional, maka penerapan whole of government akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Manajemen ASN yaitu pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Dari pengertian manajemen ASN tersebut, kelompok kami mengaitkan proyek branding dengan manajemen ASN yaitu 1. Pengelolaan ASN menggunakan sistem merit, yaitu ASN pasti memiliki kualifikasi, memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, dan memiliki kinerja yang bagus. 2. Menjalankan fungsi ASN, berfungsi melaksanakan kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. 3. Memperhatikan kode etik ASN, yaitu dengan berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 4 unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu yang pertama, penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang, goods atau jasa-jasa servis. Yang kedua adalah penerima layanan. Penerima layanan yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen customer atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. Yang ketiga, jenis layanan. Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pengertian etiket pelayanan publik yaitu sikap perilaku dan sikap fisik dalam melayani. Secara rinci, dalam pelayanan etiketnya meliputi cara berdiri, cara berpakaian, menyambut tamu yang datang, selalu tersenyum, dan mengakhiri pelayanan secara baik. Whole government. Whole of a government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, pemerintah menerapkan pendekatan whole of government. Mengapa demikian alasannya?
adanya pedorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. 2. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. 3. Keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kesimpulannya, untuk mewujudkan good government, maka diperlukan adanya manajemen pengelolaan ASN dalam pelayanan publik yang baik. Sehingga penerapan whole of government dapat meningkat dengan baik pula. Nah, itu semua tentunya tidak lepas dari generasi milenial, sehingga peran generasi milenial di sini sangatlah penting. Cukup sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.